Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Hayyakum jami'an min tahiyatil Islam, min tahiyatil mubarakah, min tahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سأصلي وسلم على حبيبنا وقدوتنا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أدى الأمانة وبر سلام نصح للأمة وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur atas izinnya, atas ridhonya, atas kehendaknya. Di tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama bersilaturahim kepada yang Maha Rahim, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita bersilaturahmi kepada sesama kita, sesama muslim. Semoga kebaikan kita di bulan Sya'ban ini menandakan bahwa kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, penuh maghfirah, sambil kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inilah ungkapan dari doa salah satu ulama besar Imam Tabi'in Hasan Al-Basri ketika menghadapi bulan suci Ramadan adalah membaca doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, amin. Dan kita berkahi juga di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kita sampai di bulan suci Ramadan, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam kita curahkan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah menjalin sunnah-sunnahnya, menjalin ajaran-ajarannya, menjalani bimbingannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat yang mulia, syafaat besar dari seorang hamba yang mulia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak, disebabkan karena kita termasuk orang-orang yang banyak berselawat kepadanya, orang-orang yang senantiasa berusaha memperjuangkan ajarannya dan berusaha juga menyebarkannya, dan berusaha juga kita termasuk orang yang berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita hari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tema hari ini kita akan bahas tentang ruqyah sebagai obat akhir zaman. Kalau kita bicara tentang ruqyah, mungkin seringkali terdetik dalam pikiran kita, ya, sesuatu yang obat bagi orang-orang yang kesurupan, gitu. Orang-orang yang terkena gangguan sihir, orang-orang yang terkena gangguan non medis. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Al-Quran maupun hadis, maka sesungguhnya ruqyah itu bukan sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya mistis saja. Namun ternyata kalau kita bicara ruqyah, maka kita akan temukan banyak sekali hadis maupun juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka tidak lain sebagaimana Allah turunkan itu surah Mu'awwidzatain, yaitu surah Al-Falaq An-Nas. Oleh karena itu saya ingin sekali Bapak Ibu mencoba menambah kita wawasan kita dari Quran dan hadis, sehingga kita menganggap, oh ternyata saya harus senantiasa
berusaha meruqyah pribadi kita, berusaha untuk melakukan pengobatan pada diri kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita tahu kita itu sebenarnya kalau bicara ruqyah maka kita akan bicara dengan suatu bahaya. Kalau kita bicara ruqyah maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang akan merusak hidup kita, ya. Dan ternyata yang merusak hidup kita itu adalah apa? Setan. Dan setan itu adalah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innahu lakum adu mubin. Dia itu adalah musuh yang nyata. Namun banyak manusia ketika tahu itu musuh nyata, tapi dia tidak tahu bahwa apa? Ada setan di balik itu. Padahal dia nyata. Padahal khutwatu syaitan. Dalam tafsir itu banyak sekali, kalau kita lihat banyak sekali itu langkah-langkah setan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Sehingga Nabi itu adalah orang yang senantiasa menyinggung ketika beribadah itu terkait dengan hati-hati dengan setan. Apa buktinya? Datang ke masjid saja Nabi baca doa. Apa doanya Nabi? Ketika masuk ke masjid, hadis yang lain yang lebih lengkap, Nabi itu bacanya bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Bismillah wassalatu ala Rasulillah. Iftahli abwaaba rahmati, kan itu kan. Nah, ini ada sepenggal saja hadis. Tapi Nabi SAW dan hadis sahihnya itu Nabi itu dengan ucapan dengan nama Allah dan nama Rasulullah. Kemudian apa? Allah maghfir dunubi. Ya Allah ampunkan apa? Allah ma'asimni minasyaitonir rajim. Jaga dulu dari setan. Jaga diriku dari setan ketika masuk masjid. Bayangkan, setan saja masuk masjid. Masya Allah. Masa kita nggak masuk masjid? Kan gitu kan ya? Tapi Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Jaga aku ini dari setan. Kenapa? Karena peluang setan itu besar. Semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin besar sebenarnya apa? Setan itu apa? Mendekati kita sebenarnya. Dengan apa? Dengan pasukan. Bukan seperti kita ketahui, cuma setan paling satu orang yang deketin saya. Kan gitu kan ya? Ternyata setan itu apa? Dia datang dari depan, dari samping kanan, samping kiri, samping belakang, kecuali apa? Atas, karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi itu kata apa? Kata Allah. Dia akan mendengar kamu di depan, dari samping kanan, kemudian kiri, simali, min khalfihim, kemudian juga dari apa? Belakang kamu itu bagaimana? Dia berusaha apa? Boleh tadulu aksarihim syakirin. Boleh tadulu aksar sampai kita termasuk orang-orang yang bersyukur pada Allah. Orang-orang yang ingat, wah ini setan ini. Gitu. Nabi saja begitu, bayangkan. Aksinnya syaitanir rajim. Nabi Allah maghfir dunubi, iftahli abwaaba rahmati. Baru Nabi itu bicara tentang apa? Ya Allah, bukakan rahmat. Kenapa? Karena buka rahmat itu ketika kita terlindung dari setan. Rahmat Allah itu turun kepada kita di rumah ini kalau ketika kita itu diampuni dosa-dosa kita. Baru itu yang namanya rahmat Allah turun, dan disinilah betapa pentingnya penjagaan kita diri dari setan. Semua kita sangat mungkin terkena gangguan setan. Maka oleh karena itu baginda Nabi itu adalah orang yang senantiasa berlindung dari hal itu. Mulai masuk ke masjid, bahkan Nabi ketika sholat, Nabi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika. Nabi itu berlindung ya dari apa? Namanya dari min hamzihi. Apa min hamzihi? Sebelum takbir itu min hamzihi, dari gangguan setan. Wa nafkhihi, dari tiupan setan. Kemudian wa nafsihi, itu dari itu namanya apa? Tiupan setan. Ada yang mengatakan ada penaklukan setan, ada yang pelemparan setan. Jadi setan itu berusaha dengan supaya kita tuh tidak konsentrasi. Bayangkan setan itu berusaha kita tuh tidak apa? Konsentrasi. Bahkan ketika bapak ibu kita semua akan meninggalkan dunia, yang paling berat adalah apa? Ketika mau sakatul maut. Sakatul maut itu apa? Adalah bukti bagaimana Pak setan itu berusaha untuk apa? Menaklukkan kita. Bi'at-turkih kata. Inna syaitan, kata Nabi. Nabi itu mengatakan bahwa setan itu akan apa? Melakukan itu gerakan dengan apa? Qa'ada li ibni Adam, dengan apa? Menaklukkan Adam itu bi'at-turkihi, dengan berbagai cara.
Dan itu terjadi. Setiap kala saya berhubungan dengan orang-orang yang sudah tua renta 80-90 tahun, pasien saya itu sering mereka itu diganggu itu dengan apa? Setan. Apa tandanya? Mereka was-was. Apa tandanya? Mereka tidak bisa tidur. Apa tandanya? Mereka sering melihat makhluk-makhluk yang halus. Itu bayangan, Pak. Sampai saya tanya, sudah apa? Kenapa minta ruqyah? Ustaz, karena banyak sekali, sudah banyak saya melihat sesuatu yang aneh-aneh. Contoh, bapaknya udah meninggal datang, istrinya udah meninggal datang, saudara-saudaranya yang meninggal datang. Ini bukti bahwa setan itu ternyata tidak pernah putus asa, terus berusaha untuk kita itu apa? Tidak satu pun kita ingat Allah ketika meninggalkan dunia ini. Ya, makanya kita diajarkan kan, aksiru qaulan la ilaha illallah. Kenapa kita disuruh banyak baca kalimat la ilaha illallah? Karena dia kunci surga. Setan tuh ingin sekali supaya apa? Kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi ngajarin sering lafazkan baca la supaya apa? Mudah. Kalau bapak ibu kita semua sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka biasanya dia akan mudah terucap ketika apa? Meninggal, walaupun susahnya. Karena memang susah. Yang namanya sakatul maut, Pak. Tahu sakarat? Sakarat itu artinya apa? Mabuk, Pak. Mabuk dari kata sakarah. Mabuk. Kalau mabuk kira-kira ngomongnya ngaco enggak? Saya nanya ke bapak ibu, ngaco tidak? Ngaco ngomongnya. Tidak sadar dia apa yang diucapkan. Tidak sadar dia itu apa? Lakukan satu tindakan yang bisa jadi merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Makanya orang sering ketika ngeliat ada yang mabuk, orang pada berjauhan, betul kan dia? Kenapa? Karena dia sudah apa? Sudah tidak bisa berpikir dengan sehat. Setan itu begitu, Pak. Masya Allah. Artinya jemaah sekalian, kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena memang ini sesuatu yang sangat urgen. Ketika kita hidup di akhir zaman, tanda-tanda sudah banyak. Saya nanya, kita berada di akhir zaman atau di permulaan zaman? Artinya kita termasuk orang-orang yang dihadapi situasi yang disebut oleh Nabi peristiwa akhir zaman atau belum? Sudah. Akhir zaman itu sudah ada di tengah-tengah kita. Apa buktinya? Coba Bapak. HP itu kata Nabi itu tanda akhir zaman. Hadirnya HP itu ada tanda akhir zaman. Banyaknya tulisan intisarul itu kalam, banyaknya tulisan-tulisan itu di kehidupan kita itu tanda akhir zaman. Ya tarakul zaman, kemudian apa? Waktu itu saling berdekatan, itu tanda akhir zaman. Tahu nggak kita sekarang hari ini terasa bahwa waktu begitu cepat? Saya nanya ke bapak ibu, sekarang waktu cepat tidak? Kalau ketika kita mengakui bahwa ini adalah tanda akhir zaman, berarti kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menyikapi ini? Kenapa? Tanda-tanda akhir zaman itu ternyata lebih banyak kerusakannya. Tanda-tanda akhir zaman kita akan banyak sekali kerusakan. Mulai kerusakan iman, kerusakan moral. Dan Bapak Ibu lihat sendiri, terjadi banyak yang namanya terjadi kerusakan moral sekarang. Apa kerusakan moral, Pak? Dipertontonkan kita kecurangan. Dipertontonkan kita dengan apa? Nilai keburukan. Kemaksiatan itu begitu banyak sekali kita temukan. Masya Allah. Betul nggak Pak? Ibu, sadar nggak kita dihadapi situasi itu? Itu Nabi mengatakan 14 abad yang lalu supaya apa? Kita termasuk orang-orang yang sadar, waspada, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu subhanallah. Apa itu? Saya tanya sederhana. Ternyata jawabannya Nabi, kenapa surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu diakhirkan?
Padahal surahnya di surah Mekah. Kenapa kok dia nggak diawalkan saja itu obat, ya kan? Tapi Allah apa? Simpannya di akhir. Karena obat akhir zaman itu harus diakhirkan biar paham semua petunjuk Allah, semua peristiwa masa lalu dan peristiwa di zaman Rasulullah dan peristiwa yang akan kemudian hari akan apa? Didapati oleh umat Islam, maka sungguhnya itu diberitakan semua itu dan semuanya permasalahan umat dulu, umat zaman Rasulullah SAW dan umat kemudian akhir zaman, dan kita diabadikan di banyak diceritakan dipaparkan tentang namanya apa? Kehidupan akhir zaman dalam surah Juz 30 dari Munal An-Naba. Ya Allah sampaikan masalah akhir zaman akan kita temukan alladzi hum fihi mukhtalifun. Banyak orang menyalahi Al-Qur'an, Allah akan menyalahi hadis, orang menyalahi ulama dengan bentuk apa? Menjauhi itu namanya Al-Qur'an hadis, menjauhi para ulama. Bahkan fatwa ulama tidak anggap sesuatu hal yang apa? Sesuatu yang penting. Itu mah bukan urusan ulama. Ulama mah tidak punya urusan bab-bab apa? Ekonomi, bab bisnis. Ulama mah tidak ada hubungan dengan urusan namanya apa? Tentang bagaimana kita membimbing keluarga kita. Mohon maaf Pak, saya ingin cerita. Saya temukan kasus yang datang ke saya itu banyak perselingkuhan Pak. Tahu perselingkuhan? Halo, Bapak usianya 50 tahun, sebagai RDI, hati-hati, apalagi sudah jadi ASN, naik jabatan, usahanya apa? Sudah mulai apa? Banyak ya peminatnya, pelanggannya dan sebagainya. Ujian laki-laki itu ujiannya kalau sudah mulai menanjak riwayat hidupnya, ekonominya, biasa gangguannya apa? Perempuan. Bu, hati-hati ya, ini banyak sekali yang perselingkuhan terjadi, dan bukan itu saja, perempuan juga bisa. Suami saya bisa selingkuhin saya juga bisa selingkuhin suami saya. Itu ungkapannya. Berani sekarang orang itu. Padahal itu dosa besar. Bapak, halo. Pak, mau hidupnya kita itu Masya Allah Pak, ujiannya Masya Allah. Di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang dan perempuan masa sekarang. Bapak, mohon maaf Ibu, saya mau cerita. Coba lihat sekarang, istrinya gelis, suaminya itu Bapak bilang ya, suaminya goreng, masa gitunya, tampangnya di bawah standar gitu kan, tapi apa? Diperebutkan banyak itu. Ya, ingin sekali perempuan dapat apa? Suami yang mapan, walaupun wajahnya tidak mapan, betul nggak? Itu yang terjadi. Sehingga apa? Dukun bertindak. Wah, bagaimana caranya supaya itu takluk? Mbah dukun. Wah, akhirnya dia apa? Dipelet. Dan itu terjadi. Saya ungkapan ini mungkin mohon maaf bagi bapak-bapak yang nggak pernah mengetahui tentang peristiwa itu. Saya sendiri banyak mendapat cerita-cerita itu. Kalau kita di hidup akhir zaman ini tidak punya apa? Kekuatan, tidak punya pelindungan. Dan perlindungan ini itu adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna quwwatanillahi jami'a. Tadi disebutkan ayat yang kita baca kan? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wal ladzina amanu ashaddu hubbalillah. Diteruskan disebut ada inna quwwatanillahi jami'a. Kekuatan itu milik Allah. Kita malah lemah. Mohon maaf. Ustaz juga manu. Ulama juga manu, presiden juga manu. Makanya kita tuh penting diingatkan terus, minta perlindungan dari hal-hal yang mengundang bahaya. Dan mengundang bahaya itu Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita, dalam surah Al-Falaq dijelaskan, kalau kita mampu bisa, bahasanya, mampu bisa mengalahkan itu setan di waktu pagi hari, maka insya Allah Bapak Ibu hari itu akan dinilai Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita sering baca, Qul a'udzu birabbil falaq, jelas. Falak itu apa? Qalqalah kubra, tidak qalqalah sugra. Qalqalah pantulannya besar. Ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu pelindung kita, maka apa? Al-falaq, maka apa? Dipantulkan itu semua bahaya besar. Dan bahaya besar bagi kita apa? Pertama, ketika seseorang itu apa? Tidak bisa bangun subuh. Tidak bisa. Kenapa? Salah satu dia di apa? Di talian oleh setan. Di mana? Di tengkuknya ini. Sehingga orang susah untuk bangun. Susah bangun. Kan orang kan jam 4:30 lewatnya, katanya. Masih 4:30. Nanti bangun aja jam 5. Masih jam 5, masih ada waktu. Ngelihat matahari masih apa? Belum kelihatan. Itu ungkapan-ungkapan setan itu, Masya Allah. Kalau Bapak tahu itu, waswis itu indah. Setan itu sangat indah, Pak. Bicaranya, Masya Allah. Kita itu termasuk orang-orang yang mungkin pasti mengalami hal itu. Betul nggak, Pak? Ibu-ibu, betul? Beratnya ketika bangun malam, beratnya ketika kita membaca Quran, beratnya kita itu untuk beribadah, beratnya untuk kita mengaji, beratnya kita mau mendengarkan ceramah, itu berat. Berat, Pak. Sampai orang kalau dengerin ceramah pasti apa? Perut. Karena berat. Berat gangguannya, Pak. Ngantuk. Ya mungkin karena begadang ya. Jadi ketua KPPS-nya. Ya berat. Aduh, kurang tidurnya Ustaz. Oh iya, kurang tidur. Itu beda lagi ceritanya, Pak. Capek temannya. Ini mah kita cerita. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah. Ini kita tahu, biar kita paham siapakah orang-orang yang dekat dengan setan. Pintu-pintu mana saja yang setan itu masuk yang harus kita waspadai. Ya. Kenapa? Karena ini paling penting bagi kita. Ya, seperti contoh, kita ini ketahui setan itu punya pintu banyak sekali. Ya. Dan setan itu tidak akan mampu bisa mengalahkan orang-orang yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dia itu wakafa bi rabbika wakila, orang-orang yang tawakal kepada Allah. Nah, cara tawakal menurut para ulama seperti apakah tawakal itu? Apakah kita harus ke guru spiritual atau disebut dengan dukun, atau mungkin orang pintar atau disebut dengan dukun? Ternyata tawakal kita di sini ada dengan ayat-ayatnya. Kita tawakal itu dengan apa? Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita menjaga diri kita? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tawakal dengan ayatnya, tawakal dengan cara Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan terhindar dari itu. Ya, contoh, syaitan yajrimul insan majrib dam. Setan itu melalui peredaran darah. Dan apa? Darah kita. Dan mereka itu datang melalui pori-pori kita, Pak. Pori-pori apa? Pori-pori ini. Mereka masuk melalui itu. Setan itu berusaha dari apa? Makan. Maka Allah mengatakan, ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka disitulah kita harus menjaga apa? Makan kita. Ya aman nih sarapannya, aman. Aman. Bukan amin lagi, aman sekarang. Belum aman. Aman insyaallah ya. Aman. Kalau sarapan kita aman dan kita masuk ke dalam tubuh kita aman, misalnya. Halal itu apa? Jelas kehalalnya. Halal itu harus teliti, Pak. Teliti. Ini benar-benar enggak secara sesih apa kehalalannya. Tidak ada daging situ selain daging yang halal gitu ya. Kemudian apa? Dia tuh tayyib, baik bagi tubuh kita. Artinya sesuai dengan kebutuhan diri kita. Kalau tidak, setan itu masuk ke dalam tubuh kita. Atau mungkinnya kita ketika minum, Pak, mau dibuat ini kamu oke. Minum ini ya, minum air. Kita baca apa? Bismillah. Ketika baca bismillah, maka setan tidak ikutan. Atau misalnya kita tuh minumnya pakai tangan kiri. Setan ikutan enggak? Ikutan. Sudah masuk apa? Ikhwanus syayatin. Udah masuk temannya setan itu. Kalau sudah jadi habit,
Kalau sudah habit. Tapi setan itu tudkhilu tadakhilu syayatin, setan itu akan masuk melalui pintu-pintu itu. Kita harus paham. Makanya kita badan kurus, nah orangnya kurus kan makan banyak. Ya kan gitu kan Pak, ada kan cerita gitunya. Oh jangan-jangan orang setan itu ngenyangin setan. Kenapa? Kalau setan itu kenapa bisa gemuk? Kata Nabi, kenapa? Karena kita tidak pernah baca basmalah. Tuh, itu sederhana aja, sederhana. Tanpa disadari kita itu sudah masuk pintu setan. Setan itu masuk dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian juga setan itu ternyata adalah makhluk yang tidak pernah diam. Ketika kita pulang ke rumah, datang ke rumah, setan itu kata Nabi SAW, idza dakhal rajul, seorang itu datang ke masuk ke rumah, baitahu fadzakarallah inda dukhuli wa inda ta'amihi. Itu tuh setan itu apa? Itu tidak akan datang masuk ke rumah kita. Kalau kita masuk itu, ketika masuk kita itu kemudian kita makan ya dengan baca minimal bismillah Pak. Masuk ke rumah baca bismillah minimal atau assalamualaikum. Jadi fungsi assalamualaikum untuk apa? Pertama ada doa, yang kedua adalah ngusir setan. Itu assalamualaikum. Bagus tuh. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya fungsi yang namanya itu apa? Mengundang sebenarnya rahmat Allah. Kalau kita sering mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke dalam rumah, maka apa? Rahmat Allah akan turun ke rumah tersebut, keberkahan Allah turunkan, kebaikan kepada rumah tersebut, ya. Dan ini adalah merupakan keselamatan juga Allah berikan kepada rumah tersebut. Kalau kita baca apa? Assalam. Masyaallah. Ya. Setan datang enggak? Enggak. Setan itu kata setan, dia berkata kepada setan yang lain, oh, kalau setan, ini kita itu tidak akan ada tempat kalian itu akan apa? Adraktumul mabit, kamu tidak akan bisa tempat di situ. Tidak akan bisa makan di situ, tidak akan bisa tidur di situ. Kenapa? Karena diawali dengan hal tersebut. Tuh bayangkan, Masya Allah. Kalau kita bicara tentang langkah-langkah taktiknya ya setan itu, Masya Allah, luar biasa. Dia datang tadi apa? Dari mulai makan, dia datang melalui keluarga kita. Ya, maka sering ada cerita seorang itu bahasanya cerita tentang kasus di rumah tangganya. Dia bilang, Ustadz, saya kenapa kok nggak betah di rumah gitu ya? Atau mungkin seorang suami, kenapa kok nggak betah di rumah tapi betah di pos ronda? Kan ada kan? Betul nggak? Ada suami betahnya malah di apa? Di balong. Ada nggak Pak? Ada Pak? Di mana itu Pak? Gitu. Ibu-ibu betahnya di botrang gitu kan? Dan itu terjadi kenapa kok nggak betah di rumah? Padahal rumah itu apa? Disebut juga apa? As-sakan. Apa sakan? Membawa ketenangan, ketentraman. Bagaimana cara supaya menghadirkan rumah itu apa? Memberikan apa? Ketenangan, ketentraman bagi penghuninya. Maka itu salah satunya apa? Salam. Salah satunya apa? Membaca Quran di dalamnya. Salah satunya apa? Salat sunnah. Salah satunya apa? Hindari itu namanya apa? Foto-foto yang mengundang datangnya setan, patung-patung yang mengundang setan. Halo, gue tahu setan itu suka kalau apa rumah itu ada lukisan, apalagi yang udah meninggal. Oh, coba Pak lihat, kalau udah apalagi malam jam 1 gitunya, itu si orang luhur orang itu meninggal, itu mungkin ulama. Nanti melotot itu, juri kita tuh Pak. Kenapa? Karena memang Nabi itu tidak menyarankan jangan sampai setan itu masuk ke dalam rumah tangga kita. Kenapa? Dengan cara apa? Meliminasi hal-hal yang mengundang setan itu hadir. Masya Allah. Bapak tahu nggak Pak? Kalau Nabi itu pakai apa? Baju itu baca apa? Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti guru paham. Ada doanya. Minimal kita baca Kenapa? Kalau kita nggak bisa, setan itu ngiluan Pak. Cek orang Sunda makannya ngiluan, kita ikutan kemana-mana kita itu. Masya Allah. Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan apa Allah dalam segala aktivitasnya. Kenapa? Karena peluang-peluang setan sangat besar. Coba sampai anak-anak juga sampai Pak, Masya Allah, kalau Bapak supaya setan itu
supaya terhindar dari anak-anak kita. Mulai dari itu kita diazankan, betul kan? Kuping kanan diazankan, terus kemudian apa? Kirinya dikomatkan. Itu semua untuk menghindarkan itu. Bahkan bapak ibu ketika berhubungan, mohon maaf ya, berhubungan, bersetubuh gitu ya, setiap malam Jumat atau setiap hari Pak? Saya nanya, setiap hari atau malam Jumat? Ya, malam Jumat mah beda Pak, malam Jumat mah mandi. Mandi bebersih, menghadapi hari Jumat. Ya bebas cina. Itu ternyata setan juga berperang. Sampai kita berdoa supaya doanya apa? Supaya hindarkan apa? Setan. Jadi benar setan, hindarkan dari setan. Maka kalau kita baca seperti itu, maka apa? Keturunan kita akan terhindar dari setan. Kemudian apa? Kita dapat rezeki. Kemudian apa? Orang yang lama berhubungan itu bisa sehat. Bapak Ibu, halo, Bu. Jangan ada alasan, ya. Aduh, aku capek ya. Capek. Itu tuh menghilangkan namanya apa? Penyakit. Kalau laki-laki tidak apa? Berhubungan, bapak akan sakit, sok aja. Gampang sakit, atau mungkin bapak tuh akan gampang stres, betul kan Pak ya? Gampang emosional. Ada laki emosional, ada bapak ibu, ada? Ada. Bawaannya marah aja, oh belum dapat ya, jatah. Doa bapak ibu, itu kenapa doa harus begitu demikian? Minimal baca kembali bismillah, karena apa? Disitulah Allah memberikan apa? Kebaikan. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Halo, masih hidup? Ini mau sampai jam berapa di kita nih? Hah? Hah? Jam 6, pas. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, alhamdulillah. Langsung aja makannya. Makan. Ya saya cuma ini aja ingatkan. Jadi betapa pentingnya ruqyah itu di dalam kehidupan kita. Oke, saya akan sampaikan. Orang tambah sadar dan tambah disadari. Orang itu sering masuk dalam dirinya syaitan. Ya. Contoh, Nabi ngajarkan kita itu kalau nguap tasawuf, apa? Tasawuf. Nguap itu harus diapa? Tutup. Kenapa? Karena setan itu ketika kita nguap, wah gitu kan, gitu kan, setan kalau buat ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam diri kita, sehingga apa? Bawaannya ngantuk. Kenapa orang sering kalau ibadah sering ngantuk? Kenapa? Karena nguapnya tidak pernah ditutup, Bapak Ibu, tutup. Kalau anak kita tuh, ya nguap tutup. Si ayah adalah nguap, besi yang masuk apa? Lalat atau nyamuk. Itu bahaya itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena setan itu masuk melalui situ, mulut itu. Setan masuk melalui apa? Mulut. Setan itu masuk melalui apa? Kita tidak pernah sikat gigi. Kalau ada orang yang mohon maaf, anak-anak kita ngomongnya kebun binatang, banyak kebun binatang. Hati coba lihat itu dia sikat gigi nggak tiap hari. Nabi itu sebelum apa? Sebelum tidur sikat gigi, sebelum masuk ke masjid sikat gigi, sebelum sholat Nabi sikat gigi. Kenapa? Setan itu masuk melalui apa? Gigi ini nih. Makanya ada orang sering mengucapkan kalimat-kalimat binatang, mohon maaf, nggak pernah melepaskan kalimat binatang karena dia apa? Nggak pernah sikat gigi. Kenapa dia agak susah berzikir? Kalau zikir cuma sedikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar. Tiga doang. Harusnya 33 kali. Boleh jadi dia tak sikat. Setan masuk dalam ini. Kalau kita sering sikat gigi, itu akan datang Rob, apa mardotul Rob, ridhonya Rob. Kemudian malaikat datang masuk dalam mulut kita sehingga ada orang bisa berlama-lama berzikir, lama-lama membaca Quran. Karena apa? Karena dia bersiwak. Kalau seandainya ini apa sesuatu yang tidak berat bagi umatku, akan aku wajibkan, kata Nabi itu bersiwak itu. Kenapa? Karena mulut ini kan berfungsinya luar biasa, betul nggak? Halo. Assalamualaikum. Kita lagi sedikit. Gimana ya? Jam 6 lewat kurang. Jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Tahdid setan, bagaimana setan berusaha untuk apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang tidak ingat pada Allah, atau kita istahwadahnu syaitan, kita dikuasai oleh setan dalam langkah ini. Marah pun sah.
Kata Nabi itu setan juga adalah caranya apa masuk ke dalam rasa marah kepada kita. Makanya ketika marah orang itu apa? Laki. Ya, dia itu tidak bisa berpikir. Kata Nabi nggak bisa pikir. Kalau orang marah nggak bisa pikir. Nah, kalau orang yang marah kita lebih baik apa? Nabi yang lakukan apa? Menjauh Nabi. Kalau ada orang marah itu menjauh Nabi. Kenapa? Karena itu setan itu apa? Ada dalam diri dia. Kalau sudah dia tuh marah, wah pasti akan setan berusaha tuh. Udah keluarkan semua apa yang kamu miliki. Wah, pokoknya bahasanya orang yang paling merasa kuat lah. Kalau udah merasa maka inilah langkah-langkah setan untuk menghancurkan hidup kita. Maka terjadilah orang kalau sering marah hipertensi, gitu kan ya Pak ya. Orang marah itu jadi stroke gitu kan ya. Apalagi kena stroke gaji gitu ya. Wah, tambah marah lagi gitu. Ini yang terjadi kita di zaman kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kita diajarkan untuk berwudu, diajarkan ketika marah Bapak berdiri suruh duduk gitu ya. Kemudian kalau Pak mau bisa juga berbaring, atau paling minimal kita itu apa? Berusaha dengan istighfar atau memohon perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ibu-ibu, Bu, setan itu, mohon maaf Bu ya, itu suka sama ibu-ibu, sama perempuan. Makanya setan itu kalau kita perempuan itu keluar dari rumah, setan itu apa? Jadi panahnya ibu-ibu. Para gadis-gadis itu jadi panah beracun setan. Maka kalau mau keluar, jangan lupa baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka setan itu pun apa? Pergi. Kenapa? Datang malaikat. Kenapa? Ini setan. Karena dia apa? Menghindarkan malaikat. Mengusir setan. Malaikat tugas setan. Mengusir setan. Pergi. Aku jaga ini. Karena tugas dari Allah diturunkan supaya apa? Dia dikasih hidayah, hudita, kufita, kemudian diberikan kecukupan, kemudian harus setan dijauhi dari setan. Itu kelebihannya. Kalau kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka akhirnya obat akhir zaman itu kita itu sebenarnya adalah membaca apa? Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu, berarti kita akan dihindarkan dari bahaya riya. Kita akan dihindarkan dari bahaya kerusakan ibadah. Maka kita disarankan oleh Nabi baca itu habis sholat itu 10 kali, bukan 3 kali aja, tapi 10 kali dengan motivasi Allahu kasran fil jannah. Maka akan diberikan itu namanya dia itu apa? Istana di surga. Kalau baca 10 kali apa? Surah Al-Ikhlas. Kalau saya baca lihat itu tafsirnya Dun Mansur itu Imam Suyuti, bahkan ada 50 kali itu baca bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu bayangkan. Nabi mengajar supaya apa? Ikhlas. Kenapa? Karena pondasi, mohon maaf Bapak Ibu, amal kita nggak ada apa-apanya. Sebanyak apapun amal kita, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima. Maka caranya apa? Perbaiki niat, perbaiki akidah dengan ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Jadi menjaga ibadah dengan apa? Menjaga niat, akidah, membaca dengan surah Al-Ikhlas. Ini permasalahan akhir zaman. Mohon maaf Bapak Ibu, akhir zaman itu masalah itu. Seorang ibu masak, masak, kesel, masak ini lagi, kan begitu kan Bu ya? Akhirnya apa? Ketika dimakan enak nggak Bapak? Kalau seorang ibu masaknya apa? Dengan kesel, nggak redo gitu, kira-kira enak nggak Pak makannya? Nggak akan enak, benar, nggak akan enak. Maka kalau kita sering baca Al-Ikhlas sambil baca Qul huwallahu ahad, walaupun tempe ya, walaupun mungkin tempe tahunya atau mungkin apa bahasa itu ikan ikan asin, tapi terasa enak. Ada pernah Bapak Ibu makan itu seperti itu? Kenapa? Karena Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Si bapak teh ikhlas, Bah. Makannya juga ikhlas. Ikhlas dan redonya, ya. Salah satunya Al-Falaq. Obat berikutnya Al-Falaq. Hindari. Kita baca surah Al-Falaq. Ya, kenapa? Karena Al-Falaq itu artinya bencana. Bencana apa? Banyak dalam hidup kita, bencana dalam hidup kita. Salah satunya apa? Dukun.
Salah satunya bahaya malam. Salah satunya yang Allah ciptakan. Bisa mungkin suami kita, bisa istri kita, bisa anak kita. Betapa banyak sekarang peristiwa, kata Nabi, di akhir zaman nanti apa? Ada terjadi pembunuhan, dan pembunuhan itu apa? Dilakukan orang terdekat. Seorang suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, anak membunuh orang tuanya, bahkan apa? Orang tuanya membunuh anaknya. Percaya nggak Pak? Sekarang terjadi? Wah, Masya Allah. Nabi 14 abad yang lalu telah mengatakan demikian. Supaya dihindarkan, baca surah Al-Falaq. Ya. Kemudian misalnya hasin jasad. Orang yang dengki itu banyak. Kata Nabi SAW, setan itu ya tidak pernah apa? Ya isu. Mereka tidak pernah berputus asa. Orang yang musalun, orang yang beribadah, silakan beribadah, kata setan. Kenapa? Karena memang seperti itu manusia takdirkan. Beribadah, tapi yang namanya setan tidak akan berputus asa ketika apa? Ditahris, ketika kedengkian itu disampaikan. Dengki kepada orang, dengki karena jabatan, dengki karena harta, dengki mungkin karena popularitas, dengki karena mungkin banyak hal yang dimiliki oleh manusia tertentu. Dan itu setan, tangan setan. Berikutnya adalah al-anas. Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Bapak baca itu? Karena yuwaswisu fi sudurin nas. Bapak Ibu, kita harus hindarkan diri kita, keluarga kita, anak kita dari apa? Dari yuwaswis fi sudurin nas. Apa itu yuwaswis fi sudurin nas, Pak? Yuwas, bisikan. Bisikan dari telinga, bisikan melalui hati, melalui telinga. Kalau telinga siapa? Teman. Telinga itu manusia. Lingkungan kita, bisa mungkin orang-orang dan sebagainya yang ingin menghancurkan hidup kita, bisa. Yang mungkin ingin menyesatkan diri kita, bisa. Bisa mungkin suami kita, bisa mungkin istri kita, bisa mungkin anak kita, bisa mungkin tetangga kita, dan mungkin bisa dalam lingkungan kita. Masya Allah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ternyata dari kalangan jin. Kalau jin masuk ke dalam apa? Hati. Kalau kita itu apa? Lupa kepada Allah. Tapi kalau ingat, dia apa? Keluar. Tapi masalahnya apakah kita ingat terus kepada Allah? Nah itu setan datang kepada kita. Wah, Masya Allah, luar biasa. Makanya di situ terhindar dari apa? Bahaya itu nama apa? Diri dan bahaya lingkungan yang merusak hidup kita. Bayangkan Pak, kalau Bapak lihat sekarang anak-anak kita lebih dekat ke HP apa dekat kita? Halo? HP Pak. Yang banyak ngasih nasihat HP apa kita? Nah, kan Bapak tahu, Bapak Ibu tahu kan? Maka disinilah Nabi mengajarkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, kemudian apa? Diusap semua dan tubuh ini, semua ini, supaya dihindarkan dari bahaya-bahaya itu. Sampai kaki Pak, semuanya kata Nabi SAW, semuanya. Ya, ada yang ditiup, kemudian ada yang di apa? Diludahin, gitu ya. Kalau diludahin kan Bapak Ibu kan nggak enak kan ya, ya apalagi belum sikat gigi ya, ditiup aja, untuk menghindarkan dari bahaya itu. Kalau Bapak udah kena sihir, Bapak udah kena itu namanya apa bahasanya, teluh atau santet dan senauzubidzalik ya, atau pelet dan sebagainya, ya itu tandanya Bapak itu apa? Sudah masuk setan dalam diri, berarti udah kaidah itu. Apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukannya, berarti harus kepada orang-orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Karena demikian itu penyelesaiannya. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang sakit, kemudian ya cuma sakit korengan. Doa ini baca apa? Al-Fatihah, sembuh. Ada yang gila, baca apa? Al-Fatihah, sembuh. Itu Nabi SAW. Makanya sebenarnya cara yang benar diajarkan Nabi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu adalah bukan pergi ke dokter dulu. Dalam sunnah Nabi SAW bukan ke dokter dulu. Kenapa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Catat itu. Ini akidah. Kalau mengatakan saya mau ke dokter itu, kenapa? Dada itu dokter itu mah kalau saya kemarin gak langsung sembuh gitu. Itu sudah hilang akidah kita, keyakinan kita kepada Allah yang Maha Syifa itu. Maka cara yang pertama yang kita lakukan ketika kita punya masalah penyakit, maka apa? Baca
Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup Bapak Ibu. Baru. Kenapa? Karena awal dari dalam penyakit itu apa? Gangguan setan. Itu yang diajarkan Nabi. Mudah bermanfaat apa yang saya sampaikan, karena ini obat akhir zaman. Kalau kita bisa tahu ini, maka insya Allah Bapak akan meminimalisasi penyakit dalam tubuh ini menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selebihnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kekurangan data saya pribadi. Mudah-mudahan kita dihindar dari hal-hal yang mengundang, yang membuat kita merusak hidup kita, keluarga diri kita, dan juga kita permohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada negeri kita, hadir pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh masyarakat. Dan kita harapkan pemimpin ini adalah pemimpin yang bisa memberikan kita kepada kebaikan, kepada agama kita, kemaslahatan ekonomi kita, kesejahteraan kita. Dan kita mohon pada Allah berlindung dari pemimpin yang dia bodoh, tidak paham tentang agama ini, berlindung dari pemimpin dari kekanak-kanakan sampai Nabi mengatakan pemimpin seperti demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita nikmat itu, karena nikmat inilah yang menyebabkan kita jadi sekitar tenang dalam beribadah. Nikmat itu membuat kita senantiasa tenang dalam kehidupan dunia ini. Kita merasa bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi da'watin alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.